Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Masama dari Prodi PGMI semester 4 Institut Miftahul Huda Subang. Pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen yaitu Bapak Muhammad Rechandra MPD selaku pengajar di mata kuliah teori-teori belajar. Di video kali ini yaitu saya akan memenuhi tugas UTS dari Bapak dosen tentang presentasi tentang mata kuliah teori-teori belajar. Menganalisis studi kasus kurangnya fokus siswa kelas 4 dan penempatan teori belajar yang relevan. Identifikasi masalah pembelajaran. Dalam ilustrasi kasus yang diberikan, terdapat masalah pembelajaran utama yang dihadapi oleh seorang guru kelas 4 SD, yaitu siswa kesulitan untuk tetap fokus dalam pembelajaran. Guru mengeluhkan bahwa siswa hanya menunjukkan perhatian dan antusiasisme ketika diberikan permainan edukatif dan tugas praktik. Hal ini menunjukkan bahwa masalah utama yang dihadapi adalah rendahnya perhatian dan ketertiban siswa dalam proses belajar yang lebih konvensional seperti ceramah atau pengajaran berbasis teori. Nah, masalah ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu yang pertama, kurangnya variasi dalam metode pembelajaran yang digunakan. Siswa pada usia SD, terutama kelas 4, kelas 4 ini biasanya sedang berada pada tahap perkembangan yang membutuhkan stimulan yang menarik, menyenangkan, dan juga melibatkan banyak indera. Selain itu, kurangnya pengajaran berbasis pengalaman atau konteks nyata juga bisa menjadi faktor penghambat dalam menjaga fokus siswa. Yang kedua yaitu kurangnya minat dan motivasi. Siswa yang tidak tertarik atau merasa bosan dengan materi yang diajarkan, yang disampaikan oleh guru, akan sulit untuk fokus. Kurang motivasi untuk belajar juga dapat menyebabkan siswa menjadi kurang antusias dan sulit untuk memusatkan perhatian. Yang ketiga yaitu kurangnya interaksi dengan siswa. Guru kurang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran sehingga siswa menjadi pasif dan kurang tertarik. Karena interaksi yang positif akan meningkatkan kualitas pembelajaran, membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan menciptakan hubungan yang lebih baik antara guru dan siswa. Interaksi yang baik juga dapat membantu siswa menjadi lebih termotivasi dan aktif dalam proses pembelajaran. Untuk itu, dibutuhkan strategi yang dapat memandukan pembelajaran yang menyenangkan dan tetap menjaga tujuan akademik. Guru perlu menemukan cara yang tidak hanya memfasilitasi pemahaman materi, tetapi juga guru harus dapat melibatkan siswa secara aktif dan dalam proses belajar. Yang selanjutnya yaitu mengenai tentang pemilihan teori belajar yang relevan. Menurut saya, teori yang relevan dalam mengatasi masalah ini adalah teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Konstruktivisme mengemukakan bahwa siswa belajar dengan cara membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman, interaksi sosial, dan juga refleksi. Dalam konteks pendidikan dasar, konstruktivisme sangat relevan karena menekankan pada peran aktif siswa dalam belajar, bukan hanya sebagai penerima informasi. Konstruktivisme juga sangat mendukung pembelajaran berbasis pengalaman yang melibatkan tugas praktik atau permainan edukatif yang sudah dikenal dalam menarik minat siswa. Dengan teori ini, siswa tidak hanya mendengarkan materi dari guru, tetapi mereka berperan aktif dalam membentuk dan memproses informasi yang diterima, baik secara individu maupun kolaboratif dengan teman sekelas. Yang selanjutnya yaitu alasan teori konstruktivisme. Mengapa saya memilih teori yang sangat relevan yaitu teori konstruktivisme? Karena teori konstruktivisme sangat sesuai dengan konteks kasus ini. Karena mengakui bahwa pembelajaran yang efektif
terjadi ketika siswa dapat menghubungkan materi yang dipelajari dengan pengalaman nyata atau relevansi kehidupan sehari-hari mereka. Anak-anak, khususnya siswa SD, lebih cenderung belajar secara efektif ketika mereka dapat mengalami langsung atau berinteraksi dengan apa yang mereka pelajari daripada hanya mendengarkan teori. Adapun beberapa prinsip utama dalam teori konstruktivisme yang relevan dalam kasus ini adalah yang pertama yaitu pembelajaran aktif. Konstruktivisme mendorong siswa untuk belajar secara aktif, bukan hanya menerima informasi dengan penerapan metode yang melibatkan permainan edukatif atau tugas praktik. Siswa dapat langsung berinteraksi dengan materi dan menciptakan pemahaman yang lebih dalam. Yang kedua, pembelajaran kolaboratif. Dalam teori ini, pembelajaran seringkali melibatkan interaksi dengan teman sekelas yang memperkaya pengalaman belajar. Dengan kegiatan yang melibatkan diskusi atau kerja kelompok, siswa dapat saling berbagi perspektif, meningkatkan pemahaman dan keterampilan sosial mereka. Yang ketiga, koneksi dengan kehidupan sehari-hari. Nah, konstruktivisme menekankan pentingnya mengingatkan materi dengan kehidupan, pentingnya mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Ketika siswa melihat relevansi materi dalam kehidupan mereka, mereka lebih termotivasi untuk belajar dan fokus. Yang keempat, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini yaitu pembelajaran yang bersifat aktif dan berbasis pengalaman dalam meningkatkan motivasi intrinsik siswa. Alih-alih belajar untuk memenuhi kewajiban, siswa akan merasa tertantang dan terlibat dalam proses pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya yaitu skenario sederhana tentang penetapan teori konstruktivisme dalam mengatasi masalah guru dan kurangnya fokus belajar siswa kelas 4 SD. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis proyek. Guru dapat merancang proyek pembelajaran di mana siswa harus melakukan investigasi atau eksperimen yang berhubungan dengan materi yang sedang dipelajari. Misalnya, jika sedang mempelajari konsep sains tentang lingkungan, siswa dapat diminta untuk membuat proyek mengenai cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Mereka dapat bekerja dalam kelompok untuk merancang poster atau kampanye kebersihan yang melibatkan penelitian, diskusi, dan juga aplikasi praktis. Yang kedua yaitu permainan edukatif, yang mana guru dapat merancang permainan yang melibatkan siswa dalam situasi yang memerlukan penggunaan keterampilan berbasis kritis. Misalnya, permainan kuis atau teka-teki kelompok yang menguji pengetahuan mereka tentang topik tertentu, seperti sejarah atau matematika. Permainan ini tidak hanya menyenangkan, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan pemahaman materi. Selanjutnya yaitu diskusi kelompok. Setelah tugas praktik atau proyek selesai, siswa dapat diajak berdiskusi kelompok untuk merefleksikan apa yang telah mereka pelajari. Guru dapat memfasilitasi diskusi ini dengan pertanyaan terbuka yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan menyampaikan pendapat mereka, baik secara individu maupun kelompok. Selanjutnya yaitu eksperimen atau simulasi, yang mana dalam pelajaran sains atau matematika, guru dapat mengadakan eksperimen sederhana atau simulasi yang memungkinkan siswa melihat langsung konsep-konsep yang sedang dipelajari. Misalnya, eksperimen tentang air dan suhu bisa dilakukan dengan menunjukkan perubahan bentuk air saat dipanaskan atau didinginkan, yang memberikan pengalaman langsung yang lebih menarik bagi siswa. Dengan penerapan metode-metode ini, siswa tidak hanya belajar secara pasif, tetapi juga
berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang pada gilirannya dapat meningkatkan fokus dan pemahaman mereka. Dan yang terakhir yaitu refleksi pribadi. Dalam kasus ini saya belajar bahwa tantangan utama dalam dunia pendidikan adalah menemukan cara untuk mengatasi perbedaan minat dan perhatian siswa, terutama dalam konteks siswa yang lebih muda. Pembelajaran yang hanya bersifat ceramah atau pengajaran yang terlalu teoritis seringkali tidak dapat menarik perhatian mereka. Di sisi lain, pembelajaran yang aktif dan berbasis pengalaman seperti yang dijelaskan dalam teori konstruktivisme dapat sangat efektif dalam mengatasi masalah ini. Sebagai calon pendidik, penerapan teori konstruktivisme membuka pemahaman saya bahwa peran guru bukan hanya sebagai pemberi pengetahuan, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu siswa membangun pengetahuan mereka sendiri. Saya menjadi lebih menyadari bahwa pembelajaran yang menyenangkan, interaktif, dan relevan akan lebih berhasil dalam mengaktifkan proses belajar siswa. Oleh karena itu, saya merasa penting untuk selalu mencari cara-cara kreatif dan inovatif dalam merancang pembelajaran yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan minat siswa, agar mereka tetap terlibat dan memahami materi dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.